Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Inayah dari kelas BK3A dengan NIM 2104045020001. Nah, yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu lulus SMK mau kemana? Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Psikologi Industri di SMK. Pilihan karir setelah lulus SMK. Setelah kelulusan kelas 3 SMK, euforianya pasti masih terasa. Tetapi mungkin tidak berlama-lama karena setelah itu masuk masa-masa kebingungan. Di mana mau kemana setelah tamat? Ketika masih SMK, hal ini mungkin belum terpikirkan yang jelas karena masih terfokus untuk belajar materi-materi pelajaran di sekolah dan juga tuntutan harus mencapai nilai tertentu agar dapat lulus ujian akhir nasional. Sekarang setelah lulus, pertanyaan-pertanyaan itu semakin bergema dalam pikiran. Ada beberapa pilihan yang mungkin terpikirkan dan yang dapat dipilih, yaitu yang pertama, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah. Bagi sebagian orang yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, biasanya sejak SMK sudah buat rencana. Dia akan kuliah di mana, di jurusan apa. Memilih untuk kuliah pastinya tidak mudah. Pertama-tama sebaiknya kita harus menyesuaikan jurusan yang ingin dipilih dengan minat dan kemampuan kita. Kita tidak boleh ikut-ikut teman. Misalnya teman kita ingin masuk kedokteran, jadinya kita juga ingin kuliah kedokteran, padahal hal itu adalah hal yang salah. Kita harus memilih jurusan sesuai dengan potensi dan minat kita. Misalnya kita suka dengan komputer, maka kita harus memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Yang kedua yaitu bekerja. Hal ini mungkin dipilih setelah melihat kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, atau mungkin karena keinginan kita sendiri agar segera mandiri secara ekonomi. Untuk pilihan ini, mempertimbangkan lapangan kerja yang tersedia. Mengingat lapangan kerja yang tersedia bagi lulusan SMA atau SMK sangat sedikit sekali. Bagi lulusan SMK biasanya lebih sesuai dengan jurusan SMK-nya. Contohnya, lulusan SMK otomotif dapat bekerja di bengkel-bengkel motor atau mobil. Nah, yang ketiga, menikah. Di beberapa daerah di Indonesia, masih sering kita jumpai bahwa anak-anak perempuan tamat SMK hanya menunggu dilamar. Namun tentunya menikah bukanlah pilihan yang bijaksana karena menikah menuntut kematangan emosi, sosial, psikologis. Mengingat tanggung jawab yang akan dipikul sebagai individu yang menikah juga akan besar sekali. Yang keempat yaitu kursus. Tujuan kursus adalah meningkatkan keterampilan teknis yang siap pakai. Jadi, kursus lebih banyak praktik daripada teori, bahkan sering dilengkapi dengan magang atau praktek kerja. Jenis kursus yang bisa ditempuh pun banyak dan biaya dan fasilitas yang bervariasi. Nah, kursus juga biasanya dilakukan untuk meningkatkan keterampilan kita setelah lulus SMK sebelum kita menentukan ingin bekerja ataupun tidak. Yang kelima yaitu buka usaha sendiri. Mungkin masih jarang di negara kita lulus sekolah terus berwirausaha alias punya bisnis sendiri. Padahal ini bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Kalau punya orang tua pengusaha, biasanya anak akan mudah mengikuti jadi pengusaha. Sayangnya sebagian besar orang tua berharapnya anak menjadi seorang pekerja. Banyak usaha yang bisa dilakukan oleh anak muda. Orang sering menyebut modal uang sebagai kendala, padahal semestinya tidak. Untuk memulai usaha hanya perlu 1M, yaitu mau. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Modal uang bisa dicari dari keluarga sendiri ataupun pinjam sana-sini. Tidak semua usaha perlu modal uang besar untuk memulainya. Yang keenam yaitu pekerja mandiri. Pekerja mandiri artinya kita bekerja untuk diri kita sendiri tanpa ada atasan dan bawahan. Contoh, pekerja mandiri adalah pengajar les privat, desainer web, pelatih olahraga, dan sebagainya. Untuk bekerja mandiri, kita harus punya ilmu dan keterampilan yang memadai. Lulusan SMK bisa mengajar les privat untuk anak SD atau SMP,
tentu kita harus tahu dan menguasai bahan pelajaran apa saja yang dipelajari oleh anak-anak. Tidak perlu modal, hanya perlu mencari murid di sekitar tempat tinggal. Promosi bisa diandalkan atau dilakukan dengan menyebarkan brosur ke sekolah terdekat atau ke rumah-rumah yang punya anak usia sekolah. Faktor pendukung dalam karir. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mendukung keputusan pilihan karir, yaitu yang pertama, pemahaman terhadap diri sendiri meliputi minat dan bakat yang mereka miliki. Yang kedua, memiliki kedisiplinan tinggi dalam hidupnya. Yang ketiga, memiliki kepercayaan diri dan juga optimisme yang tinggi. Yang keempat, memiliki komitmen yang tinggi. Dan yang terakhir, terdapat peran dari keluarga dalam pengambilan keputusan karir yang mereka lakukan. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai faktor-faktor yang mendukung pengambilan keputusan karir, sekarang kita bahas faktor-faktor yang menghambat pengambilan keputusan karir. Nah, yang pertama yaitu kurangnya rasa percaya diri. Dalam struktur organisasi di perusahaan secara umum berlaku sistem piramida. Semakin tinggi jabatan, maka jumlah jabatan yang tersedia semakin sedikit, sehingga semakin kompetitif. Menghadapi kompetisi untuk mengisi jabatan yang lebih tinggi memerlukan kepercayaan diri yang tinggi. Rasa tidak yakin akan kompetisi diri ini membuat kurang optimalnya dalam proses seleksi pengisian jabatan. Yang kedua yaitu kebiasaan dan perilaku buruk. Penilaian-penilaian informal yang beredar di lingkungan kantor juga banyak mempengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan penjabat yang tepat. Ada kalanya seseorang memiliki kompetisi yang mumpuni, namun tidak diimbangi dengan sikap kerja yang baik seperti kurangnya rasa tanggung jawab, sering tidak ada di tempat kerja, malas, suka terlambat, dan lain-lain. Yang ketiga, kurangnya informasi dalam mengembangkan karir. Seseorang kadang tidak memahami jalur karir di perusahaan, sehingga kurang fokus untuk mempersiapkan kompetisi pribadinya menuju jalur karir berikutnya yang lebih tinggi. Selain itu, kriteria dan persyaratan untuk mendapatkan promosi jabatan sering tidak dipahami. Apakah suatu jabatan yang lebih tinggi memerlukan persyaratan-persyaratan semacam sertifikasi, pelatihan khusus, layanan masa kerja, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tujuan karir dan nilai-nilai diri yang tidak selaras. Apa yang kita inginkan dalam 5 tahun ke depan? Nilai-nilai apa yang Anda hargai dalam hidup? Apakah yang dia anggap penting dalam hidup? Apa selaras mendukung tujuan karir? Jika selaras, maka akan memberikan daya dorong yang kuat untuk sukses mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, selanjutnya, kurangnya kesadaran diri tentang kekuatan diri. Pengetahuan keterampilan diri, hal ini menghambat seseorang untuk menemukan tujuan karir yang cocok untuk dirinya. Kecocokan dengan aspirasi dan kemampuan diri untuk ini sangat penting menentukan apakah dalam menjalani karirnya seseorang akan mencurahkan energi secara maksimal atau tidak. Nah, yang selanjutnya yaitu ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif. Masalah terbesar dalam lingkungan serba cepat, beban kerja yang tinggi, dan informasi yang membludak adalah ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif. Kesalahan dalam komunikasi terletak pada tidak jelasnya pesan seperti yang dimaksudkan pemberi pesan. Solusinya adalah luangkan waktu untuk mengkomunikasikan pesan Anda dengan jelas dan efektif. Persiapan dalam pemilihan karir. Ketika Anda mengajukan pertanyaan karir apa yang tepat untuk saya, ada beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan. Yang pertama, personality atau kepribadian. Apakah ada kecocokan antara kepribadian Anda dan karir pilihan? Hal ini memiliki dampak signifikan pada apakah Anda menemukan pekerjaan yang dapat membuat Anda merasa terpuaskan. Ada 2 aspek utama yang harus dipertimbangkan. Meskipun karir tersebut cocok dengan kepribadian Anda, namun seberapa banyak Anda bekerja sesuai dengan referensi atau keinginan Anda. Untuk memperbesar kemungkinan menemukan karir yang cocok tersebut, Anda akan memperluas fleksibilitas perubahan di luar karir pilihan Anda. Yang kedua yaitu motivasi. Ini adalah salah satu faktor yang paling penting bagi kepuasan karir jangka panjang. Temukan pekerjaan yang memotivasi Anda, maka Anda telah menemukan karir yang tepat.
Motivasi yang lebih luas mencakup berbagai topik seperti yang pertama minat, yang kedua sesuatu yang memberi Anda sebuah prestasi, yang ketiga faktor motivasi tak sadar. Nah, selanjutnya itu skill atau keterampilan. Memiliki keterampilan yang tepat adalah kunci untuk membuka pintu ke banyak karir. Keterampilan yang Anda peroleh adalah hasil dari kemampuan atau bakat bawaan yang dikembangkan oleh setiap pelatihan yang Anda terima. Nah, selanjutnya itu value atau nilai-nilai. Hal ini mungkin termasuk gaya hidup yang Anda inginkan, keyakinan Anda, agama Anda, atau panduan etika yang Anda ikuti. Jenis organisasi atau orang yang Anda ingin Anda bekerja untuk dan produk atau jasa yang Anda ingin berkontribusi di dalamnya. Yang kelima yaitu kendala. Kendala termasuk komitmen keuangan atau keterbatasan, lokasi geografis di mana Anda dapat bekerja, tanggung jawab keluarga, cacat fisik, atau pembatasan serta kualifikasi atau pendidikan Anda. Nah, yang selanjutnya yaitu ambisi. Apa sih tujuan jangka panjang Anda? Itu mungkin termasuk pertanyaan seperti ini. Yang pertama yaitu bagaimana Anda ingin memulai menikah, berkeluarga, dan menetap. Yang kedua, apakah Anda menginginkan suatu pekerjaan tunggal seumur hidup Anda atau memiliki pilihan untuk mengubah karir. Nah, selanjutnya yaitu opportunity atau kesempatan. Memutuskan apa yang Anda ingin lakukan adalah tidak ada gunanya kecuali Anda kesempatan bagi Anda untuk mengejar. Anda dapat menemukan peluang melalui tindakan-tindakan seperti yang pertama yaitu melalui iklan untuk pekerjaan atau pelatihan kejuruan atau sponsor. Yang kedua yaitu pendekatan kepada perusahaan untuk melihat apakah ada kekosongan jabatan. Yang ketiga, networking melalui orang yang Anda kenal untuk mendapati referensi. Yang terakhir yaitu menciptakan bisnis sendiri. Cara sukses dalam pemilihan karir. Memiliki tujuan sukses dalam berkarir tanpa bertindak sama halnya seperti bermimpi di siang bolong. Tak peduli seberapa besar mimpi Anda dalam berkarir, semuanya tak akan berubah jadi nyata sampai Anda bertindak. Nah, berikut 7 kunci sukses meniti karir. Yang pertama yaitu sikap positif. Pelajari bagaimana cara bersikap yang baik. Aspek mana saja dalam hidup yang dikendalikan oleh sikap pribadi. Bagaimana menentukan sikap sendiri dan apa strategi spesifik untuk mengubah sikap agar lebih positif. Yang kedua yaitu percaya diri. Pahami cara mengeluarkan potensi diri dengan mengidentifikasikan kemampuan dan bakat pribadi. Selain itu, Anda juga perlu membangun kekuatan akademis dan minat pribadi agar bisa memanfaatkan semua peluang dengan percaya diri. Nah, yang ketiga yaitu kebiasaan positif. Hilangkan kebiasaan-kebiasaan negatif dalam hidup dan mulai identifikasi berbagai cara yang dapat membuat hidup Anda semakin mudah dijalani. Ingat, kebiasaan positif dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai kesuksesan. Nah, yang keempat yaitu buat pilihan yang tepat. Keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi seringkali terganggu saat Anda terlalu sibuk di kantor. Lakukan pilihan-pilihan bijak dalam menjaga keseimbangan hidup, mengingat baik karir dan kehidupan pribadi, keduanya penting. Yang kelima yaitu gunakan imajinasi kreatif. Perluas kemampuan Anda untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan imajinasi kreatif. Jangan salah, kreativitas merupakan kunci sukses dalam berkarir. Nah, yang keenam yaitu gigih. Anda perlu menelusuri seluruh kemajuan dari berbagai proses yang telah dilakukan. Tingkatkan fokus pada apapun tujuan yang ingin dicapai. Jangan lupa menambah koneksi dan selalu bersyukur terhadap berbagai pencapaian pribadi. Nah, yang terakhir yaitu punya tujuan. Bedakan antara keinginan dan target yang harus dicapai ketika berkarir. Buat komitmen, rencanakan, mulai beraksi. Pastikan Anda sampai ke target-target yang harus dicapai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.